Halo semuanya, kembali lagi bersama Agan yang akan membahas alur cerita film action, thriller, dan lain-lain. So, demi kebahagiaan kita bersama, bagi yang belum order tiket film 21, bisa langsung aja order tiketnya ya. Tenang, ini semua gratis. Cukup kalian klik aja tombol warna merah ini. Gampang banget kan? So, tanpa berembe-embean lagi, kita langsung aja terjun ke ceritanya. Cerita awal dimulai dengan seorang narapidana yang lagi dikawal polisi buat ke rumah sakit ngejenguk ibunya. Napi itu bernama Kane. Namun pas udah di dalam, Kane dikasih tahu berita buruk kalau mereka ini telat datang karena ibu Kane ini baru saja meninggal. Kane yang denger itu dia pun masih pengen tetap nemuin ibunya buat yang terakhir kalinya. Setelah itu scene pun langsung berpindah pada saat Kane coba kabur dari kawalan polisi yang ngejaga dia. Kane yang sekarang udah bebas, dia pun langsung pergi ke bar punya kakaknya. Namun karena yang bisa masuk di bar itu cuman anggota saja, Kane yang gak peduli, dia pun langsung ngajar orang itu dan langsung masuk ke dalam. Pas di dalam, Ken ini ngedengerin pembicaraan geng di sana yang lagi ngomongin teman mereka yang bernama Rock yang habis terbunuh sama orang misterius. Karena orang di sana yang bernama Tun ada pada saat kejadian malam itu, Tun ini langsung nyeritain semuanya ke anggota lain. Di sini si Tun cerita layaknya abang jago di sana, yang mana dia ngelihat si Rock tangannya udah putus sama orang misterius itu. Si Tun yang lihat Rock, dia pun langsung coba ngebantuin sampai orang itu kabur. Ken yang ngedenger cerita si Tun ini, dia tiba-tiba langsung ketawa di sana. Dan langsung ngejek si Tun ini pendongeng handal. Karena pernyataan si Ken ini, si Tun ini jadi emosi dan menanyakan siapa sebenarnya si Ken ini. Di sini Ken jawab kalau dia teman dari Lincoln yang mana bos tinggi mereka. Dari perdebatan itu, untunglah si BS selaku pemilik bar itu pisahin mereka. Karena situasi udah mulai kondusif, si Tun ini disuruh lanjutin lagi ceritanya tadi. Dan lagi, pas si Tun ini cerita, Ken bilang kalau Tun ini omong kosong, yang mana pas Tun ini di TKP, dia malah lari ke birit-birit. Ken yang gak kuat ngedenger dongengan si Tun, dia pun akhirnya cerita kejadian yang sebenarnya, yang mana Ken ini adalah pelaku pembunuhan si Rock ini. Karena si Ken secara terang-terangan ngaku kalau dia pelaku pembunuhan si Rock, alhasil pergelutan pun terjadi di sana. Dengan shotgun di tangan si Ken, dia pun akhirnya nyandra semua orang di sana. Dan tak lama dari itu, keluar bos mereka yang bernama Hyde, yang merupakan bawahan langsung dari si Lincoln. Ken yang lihat itu, dia pun langsung nyandra si Head ini. Pas si Ken ini lagi reload shotgunnya, orang di sana langsung mau nyerang si Ken ini. Dan tiba-tiba karena pada nggak kooperatif, Ken ini langsung nyita HP mereka semua. Di sini mereka semua malah nggak percaya kalau si Rock ini dibunuh sama si Ken. Ken yang gak main-main, dia pun ngasih sebuah paket ke si Tun buat dia buka isinya. Dan ya, ternyata itu adalah tangannya si Rock. Karena tujuan utama si Ken ini bertemu sama kakaknya, dia pun nyuruh si Ed ini buat telepon kakaknya ke sini dan bilang ini tentang si Rock. Kemudian Ken ini nyuruh mereka semua buat duduk dan dengerin cerita dia kenapa dia bisa dapat banyak luka di mukanya.
Ini semua karena ulah dari kakaknya dan juga si Heid. Kemudian Shin pun berpindah pada masa lalu. Ken ini datang ke markas kakaknya yang seorang bos pinjol ilegal. Dan kedatangan si Ken ini bermaksud minta pinjaman dana ke kakaknya buat dia buka bisnis gym. Di sini kakaknya nolak itu karena nggak percaya kalau bisnis gym ini bakal sukses. Namun pada akhirnya kakaknya ini ngasih sebuah syarat biar pinjaman dia diterima, yaitu harus nyelesain sebuah misi yang nanti bakal dijelasin sama si Heid. Pas udah di tempat si Heid, dia dikasih tahu tugasnya yaitu ambil paket plastik di cewek yang ada di foto. Follow her home to London Fields where about £2.5 and none of your fucking business. Namun ternyata tugas tadi cuma jebakan biar si Ken ini masuk penjara kejam kelas kakap di Inggris yang udah diatur semuanya sama kakaknya dan juga si Heid. Dan di penjara inilah Ken yang awalnya cupu gak bisa gelut menjadi seorang brutal dan kejam. Yang mana awal dia masuk sel, dia langsung adu tinju di sana plus 1 versus squad yang ngebuat rahang dan giginya si Ken ini patah. Dan itulah luka pertama yang didapat si Ken di penjara. Keesokan harinya, Ken ini kedatangan sang ibu yang ngejenguknya. Dan parahnya si Lincoln ini malah ngebantuin adiknya ini. Setelah itu, karena Ken ngerasa gak ada yang bisa bantuin dia di penjara, dia pun langsung rutin latihan fisik buat bertahan dari gempuran api lain. Dan benar saja, Ken ini dapat serangan lagi yang ngebuat mukanya ini kena sayatan pisau. Namun dengan kejadian tadi, Ken ini malah yang dinyatakan bersalah dan juga dapat perpanjangan tahanan 1 tahun lagi. Karena merasa udah gak beres dia di penjara, Ken ini langsung dengan ekstra latihan fisiknya. Dan karena itulah, pelan-pelan Ken ini jadi pembunuh berhati dingin seperti sekarang. Dan sampailah di pertempuran melawan 2 orang di luar lapas. Ken ini akhirnya dapat pencerahan dari salah seorang di sana yang bilang kalau udah mengincar si Ken ini karena ada sebuah bounty 25.000 pounds bagi siapa yang bisa ngabisin si Ken di lapas. Yang mana semua itu ulah dari si Lincoln, kakaknya Ken ini sendiri. Setelah itu, hari demi hari Ken lewatin dengan penyerangan orang di lapas. Sampailah di luka terakhir si Ken, yaitu banjuran air keras, yang siapa sangka itu ada di dalam penjara. Dan karena kejadian itulah, lagi dan lagi Ken ini yang malah dinyatakan bersalah, serta ditambah masa tahanan dia menjadi 2 tahun lagi. Ken dari kejadian itulah, dia sekarang mulai brutal melawan semua musuh dia. Bahkan sekarang dia udah berani ngebunuh orang di sana. Dan ya karena kejadian tadi, lagi-lagi masa tahanan Ken ini ditambah 1 tahun lagi. Setelah itu, Ken yang udah makin brutal, dia pun mulai berani ngelawan sipir di sana dengan full peralatan. Kemudian dari hari-hari yang penuh sama adu tinju, Ken ini akhirnya kedatangan sang ibu yang ngejenguknya. Di sini Ken mau cerita semuanya tentang kelakuan si Lincoln. Namun omongan dia harus kepotong sama ibunya yang ngasih tahu kalau sekarang dia terkena kanker. Dan si Lincoln saat ini ngerawatnya. Karena itulah si Ken ini gak jadi cerita perbuatan busuk kakaknya ini.
might be quite tough. So, tell me about Lincoln. Don't worry about that. Kemudian scene pun berpindah ke masa si Ken ini kabur dari pengawalan polisi di rumah sakit. Yang mana pas dia di lift, dia ini langsung mengajar semua orang di sana. Setelah bebas, Ken ini langsung ngerampas jaket dan juga dompet orang yang ada di luar buat dia bisa bertahan hidup. Kemudian di masa sekarang, Heath yang gak mau bertele-tele, dia pun nyuruh si Ken ini buat cepet ngeberesin apa mau dia sebenarnya. Ken setelah mendengar itu, dia pun langsung nyuruh si Heath ini buat berlutut. Dan scene pun kembali berpindah saat kejadian si Ken ini disuruh Heath buat ambil sebuah paket di seorang wanita. Ken yang udah ngeliat targetnya, dia pun langsung ngejambret tasnya itu dan ngambil paketnya. Dan ya, sampailah di tengah jalan, cewek yang tadi dia jambret tasnya mati ketabrak mobil. Dan karena itulah Ken ini dibawa ke kantor polisi. 49. Earlier this evening whilst undergoing surgery related to a traffic accident. Di sini polisi ngejelasin kalau wanita itu adalah korban pinjol dari Celine Coin dan sekarang disuruh buat nganter paket narkoboy. Dan mereka dengan sengaja ngejebak si Ken ini buat ngerampok paketnya itu. Yang alhasil sekarang dia ada di penjara. Dan si Ken juga dikasih tahu sekitar ada 150 keluarga yang jadi korban pinjol kakaknya ini. Dan banyak diantaranya anak yang jadi yatim piatu. Di sini, Pak Paul juga ngasih tahu Ken bisa selamat kalau dia nyerahin kakaknya ini. Karena Ken ini gak percaya sama siapapun, dia akhirnya dibawa sama petugas lain di sana buat disiksa. Kemudian scene balik lagi ke bar. Kini akhirnya kedatangan kakaknya ke sana dan tanpa basa-basi nyuruh mereka semua buat naruh senjata dan juga HP-nya. Dan perdebatan pun terjadi antara mereka. Yang mana si Ken ini ngejelasin kalau Celine Coin ini udah ditipu sama si Evan, polisi kepercayaannya. Yang bilang Ken ini udah cepuin Celine Coin ke polisi. Fucking beat the life out of you for doing it. Point. I'm playing catch up. This is so fucking bad. Dumb can't kill Rook too. Kemudian scene berpindah ke kejadian si Evans. Di sini Ken yang baru bebas dari penjara, dia pun pergi ke tempat si Evans yang sekarang udah pensiun, mutusin buat buka klub di sana. Dengan dendam yang udah membludak, pertempuran pun terjadi di sana. Ya, Evans ini akhirnya tewas di tangan si Ken. Setelah itu, scene berpindah lagi ke bar. Di sini Ken nanyain gimana nasib korban pinjol mereka yang sengsara. Lincoln pun ngejelasin kalau mereka semua tidak ada artinya bagi mereka. Namun di sini Hadley terus ngoceh yang tiba-tiba Lincoln yang ngeliat si Hadley ini mati, dia pun akhirnya emosi. Di sini Ken pun ngasih unjuk HP milik angkutan si Lincoln, yang HP-nya ada di dia. Dan sekarang scene berpindah ke kejadian si Stokes, yang merupakan angkutan si Lincoln, yang mana si Ken ini datang ke sana dengan tujuan ke sana buat lihat pembukuan si Lincoln dan menyuruh si Stokes ini buat transfer saldonya ke kita bakal tahu nanti. Kemudian kita balik lagi ke bar. Lincoln ini gak percaya kalau si Stokes ini ngihianatinnya. Ken pun langsung ngasih unjuk buktinya kalau saldo 2,2 juta dolar semuanya lenyap dan tersisa tinggal 1,5 juta. Yang mana pas di penjara si Ken ini selalu inget sama nama-nama korban kakaknya dan berencana buat ngebebasin mereka semua.
Dan scene pun berpindah lagi pada saat Ken ini bisa dapat izin keluar ngejenguk ibunya. Yang mana di sana dia ngebuat kesepakatan sama si O'Hara kalau dia bakal bocorin semua info kakaknya jika dia diizinin buat jenguk ibunya di rumah sakit. Kemudian di bar, situasi pun mulai sampai puncaknya. Yang mana si Ken ini mau ngeksekusi kakaknya. Namun tak lama dari itu tiba-tiba dan pergelutan solo versus squad pun akhirnya terjadi. Dengan sangat susah payah dan banyak luka, Ken ini akhirnya berhasil ngebabat semua anak buah si Lincoln ini. Sampailah sekarang tersisa tinggal si Bess dan juga si Lincoln. Dan dengan shotgun di tangan si Lincoln, dia mulai nodongin itu ke si Ken. Namun tiba-tiba Lincoln pun akhirnya mati di tangan si Ken. Dan nyisain si Bess di sana sendiri yang hidup. Kemudian kita diperlihatkan kalau semua saldo si Lincoln ini ditransferin ke para korbannya, sekitar 15.000 pounds. Just heard from Albert Mitchell's nephew. Yeah, no, thank you. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Komen di bawah ya. Buat kalian yang suka sama video kali ini, jangan lupa di like. Oke, terima kasih yang udah nonton dan juga order tiket film 21. Salam dari Agan. Bye bye.